Cerita dimulai di pabrik di Prancis. Ada beberapa buruh pada ngamuk di kantor bosnya, nuntut keadilan. Mereka mau si bos tanggung jawab atas kecelakaan yang bikin banyak pekerja luka-luka. Tapi si bos belagu itu malah ngeles, nggak mau disalahin, dan ogah ngasih ganti rugi. Para buruh pun ngamuk, ngerusakin kantor bosnya. Mereka amukin kantornya sampai berantakan abis, terus ngeroyok si bos. Polisi langsung dateng, tapi tetap aja nggak bisa nenangin massa yang udah pada emosi jiwa. Salah satu buruh yaitu Mikal, saking marahnya ampe naik ke atas badan polisi, terus mencekik mereka. Ternyata pacarnya yaitu Karin juga jadi korban kecelakaan itu, jadi dia pengen balas dendam. Tapi dia langsung diringkus sama polisi lain, diborgol, terus ditangkap. Beberapa bulan kemudian, Mikal terlihat nongkrong santai di rumah. Dia baru keluar dari penjara, tapi nggak boleh keluar kota. Ada alat pelacak di kakinya buat mantau gerak-geriknya. Mikal juga udah cerai sama istrinya, yaitu Alice, dan sekarang tinggal sama Karin. Karin masih terkapar di kasur gara-gara cedera dari kecelakaan itu. Kita kemudian diperlihatkan sama Selma, anak Mikal dan Alice. Dulu dia sangat periang, tapi hidupnya jungkir balik gara-gara perceraian orang tuanya. Dia jadi jauh sama teman-temannya, terus dingin banget sama orang lain. Suatu hari pas lagi les berkuda, Selma ngeliat teman-temannya lagi nonton video penangkapan bokapnya. Mereka malah ketawa-ketawa dan ngeledekin kejadian itu. Selma langsung naik darah. Dia balas dengan cara ngolesin tai kuda ke muka temennya. Gara-gara kelakuannya ini, nyokapnya dipanggil ke kantor kepala sekolah. Selma terus dikasih peringatan keras. Kalau dia nggak berubah sikap, bakal dikeluarin dari sekolah. Malamnya, Selma pergi ke tempat bokapnya buat nginep weekend. Pas lagi nonton TV, dia kaget banget dengar berita kalau Amerika Latin lagi kena hujan yang 100 kali lebih asam dari biasanya. Ini gara-gara pemanasan global sama polusi yang udah bertahun-tahun. Hujan asam itu udah ngerusak hutan dan ngebunuh ribuan hewan. Ilmuwan pada bilang, tinggal tunggu waktu aja sebelum nyampe ke belahan bumi utara. Selma penasaran sama beritanya, tapi bokapnya langsung matiin TV. Nyuruh dia nggak usah percaya sama omong kosong gitu. Malamnya, pas Alice lagi tidur, tiba-tiba hujan turun. Alice nyadar kalau jendela kamarnya Selma kebuka, terus dia tutup. Dia juga naruh handuk di lantai buat nyerap airnya. Tapi dia nggak sadar kalau warna handuknya berubah, di mana itu disebabkan oleh air asam. Paginya, hujannya udah berhenti, tapi masih mendung banget. Udah ada beberapa kejadian orang-orang pada cedera kena hujan, jadi negara langsung menetapkan siaga 1. Pas Alice akhirnya baca berita, dia langsung khawatir banget sama anaknya yang baru aja berangkat sekolah. Alice panik, langsung coba telepon Selma, tapi nggak nyambung-nyambung. Udah hopeless banget, dia nelponin Mikal, terus ngasih tahu keadaan darurat ini. Mikal juga ikutan khawatir, akhirnya mereka mutusin buat pergi ke sekolah Selma bareng-bareng dan bawa pulang anaknya. Tapi nahas banget, pas nyampe sekolah, mereka malah dikasih tahu kalau murid-murid sedang naik kuda di hutan. Mereka berdua langsung lari ke sana, dan terlihat ratusan orang tua lain juga lagi nungguin anaknya, bikin macet parah. Alice turun dari truk, terus ngeliat ada awan gelap ngumpul di atas mereka. Alice dan Mikal langsung keluar dari jalan raya, buru-buru nyari anaknya. Sementara itu di hutan, Selma terlihat sendirian sama kudanya. Ternyata dia payah banget kalau disuruh naik kuda, jadi dia ditinggal teman-temannya. Tiba-tiba, hujan mulai turun rintik-rintik, ngebakar ranting sama daun di tanah. Si kuda malang juga kena dan pada lari ketakutan. Di luar hutan, para orang tua nyadar kalau truk mereka nggak bisa jalan lagi, jadi Mikal mutusin buat jalan kaki aja. Untungnya, dia berhasil nemuin Selma yang keluar dari hutan sendirian. Mereka berdua langsung berteduh di kandang kuda terdekat sebelum hujan deras turun. Tapi ternyata tempat itu nggak aman juga. Beberapa tetes hujan asam mulai bocor dari langit-langit. Mikal langsung panik, buru-buru nelpon Alice dan ngasih tahu lokasi mereka. Alice langsung tancap gas nerjang hujan deres, jarak pandang minim banget, tapi untungnya nyampe juga di kandang kuda. Abis itu, mereka sekeluarga naik truk dan langsung cabut dari sana. Di jalan, mereka dengar teriakan orang-orang yang kesakitan karena kebakar hujan asam. Akhirnya mereka nyampe di jalan tol, tapi masih macet total. Truknya pelan-pelan mulai hancur kena hujan. Alice tahu mereka nggak punya banyak waktu, jadi dia langsung nerobos mobil-mobil lain. Tiba-tiba pintu belakang kebuka, dan ada cowok luka-luka nyoba masuk, tapi Mikal langsung nendang dia keluar, terus nutup pintu lagi. Alice nemu jalan kosong dan langsung ngegas sekencang-kencangnya. Beberapa jam kemudian, hujan akhirnya reda dan terlihat kerusakan yang ditimbulkan. Mayat berserakan di jalanan, banyak benda meleleh jadi nggak karuan bentuknya. Sementara itu, keluarga tadi masih OTW, nyari cara buat kabur dari negara ini. Tapi sial banget,
Truk mereka mogok gara-gara kena asam hujan. Mereka terpaksa berteduh semalaman di rumah kosong. Tempat itu udah didekor buat pesta ulang tahun, tapi sayangnya nggak jadi digelar. Mereka juga nemu kucing peliharaan yang lagi makan kue ulang tahun sendirian. Selma mau ngelus si kucing, tapi nyokapnya ngelarang, takut bulunya kena asam. Sementara itu, Mikal nemu keran air masih nyala, tapi dia nggak yakin airnya aman diminum apa enggak. Mikir-mikir bentar, dia mutusin nyoba ngasih minum ke si kucing. Tapi Selma nggak suka idenya dan langsung buang airnya di wastafel. Alice kemudian nemu air kemasan. Mereka sekeluarga gantian minum airnya dikit-dikit. Mereka makan makanan dari kulkas, terus pakai aluminium foil buat nutupin kaki mereka. Lumayan bisa lega sebentar dari situasi kacau ini. Terus Mikal ngecek mangkok yang tadi, dan dia kaget banget karena mangkoknya udah meleleh. Artinya, air keran sama sekali nggak aman buat diminum. Beberapa jam kemudian, ortunya Selma udah pada tidur, tapi Selma nggak bisa tidur gara-gara suara tetesan air di luar. Ternyata, hujan turun lagi. Terus, ada air netes dari langit-langit. Selma pergi ngecek si kucing, tapi malah nemuin si kucing udah mati berlumuran darah. Sedih banget, Selma langsung lari ke nyokapnya dan minta dipeluk. Paginya, hujannya berhenti, terus keluarga ini langsung jalan kaki. Mereka nemuin ribuan orang lain yang sama kayak mereka, pada pengen kabur dari negara ini. Abis jalan berjam-jam, mereka nyampe di jembatan, tapi polisinya cuma ngebiarin beberapa orang saja yang boleh lewat, dengan alasan keamanan. Tapi orang-orang udah pada emosi, terus terjadi aksi dorong-dorongan. Pas lagi rusuh-rusuhnya, Alice kedorong ke depan, kepisah dari keluarganya. Sekarang tiba giliran Alice buat nyeberang jembatan sama orang-orang lain. Dia bilang ke polisi kalau dia nggak bisa pergi tanpa keluarganya, tapi polisinya cuek aja, nyuruh dia lanjut. Tapi pas dia udah jalan agak jauh, jembatannya tiba-tiba runtuh. Banyak orang langsung ketimpa puing-puing, yang lain pada keinjek-injek pas rebutan kabur. Alice nyoba mati-matian buat nyamperin keluarganya, tapi dia kejebak di tengah kerumunan orang yang panik. Terus pagar di belakangnya jebol, bikin Alice sama beberapa orang lain jatuh ke air. Kulitnya langsung pada meleleh dan terbakar, Alice teriak ketakutan. Pas Selma ngeliat nyokapnya kesiksa di air, dia langsung mau nolongin, tapi ditahan sama Mikal. Mereka berdua cuma bisa diam ngeliatin Alice menderita banget, sampai akhirnya meninggal di air. Habis kejadian itu, tentara langsung nganterin orang-orang pakai truk. Mereka dibawa ke barak tentara, dikasih makan dan tempat tinggal. Mikal nggak mau nyanyain kesempatan, langsung nelpon pacarnya, dan akhirnya mereka bisa tahu keadaan masing-masing. Paginya, para warga dibagi jadi kelompok-kelompok, terus dimasukin ke truk. Mereka dibawa ke hutan, terus disuruh lanjutin perjalanan kaki. Tentara-tentara ngarahin mereka pakai flare merah biar nggak ada yang nyasar. Tapi nggak lama kemudian awan gelap mulai datang lagi, bikin semua orang pada panik. Semua orang langsung pada kabur buat nyelamatin diri, tapi Selma malah kesandung-sandung gara-gara grogi. Mikal berusaha bikin dia tetap jalan, tapi hal ini bikin mereka ketinggalan dan kepisah dari yang lain. Untungnya mereka nemuin terowongan di dekat situ dan langsung sembunyi. Pas banget sebelum hujannya mulai. Mereka berdua nekat masuk ke terowongan gelap itu, tapi sialnya Mikal keselip dan jatuh. Lembabnya terowongan itu bikin luka bakar asam di kakinya. Mikal kesakitan banget, tapi mereka tetap jalan sampai keluar terowongan. Untungnya hujannya udah berhenti dan awannya juga udah hilang. Mereka terus jalan kaki berjam-jam sampai akhirnya nemu beberapa rumah. Mikal coba-coba ngegedor salah satu pintu, nyoba minta tolong, tapi nggak ada yang nyaut. Pas tenaganya udah habis, akhirnya dia ambruk di lantai karena kecapekan. Selma langsung panik, lari ke bokapnya sambil teriak-teriak minta tolong. Pas sadar, Mikal udah ada di rumah salah satu penduduk, namanya Deborah. Dia tinggal sama anak kecilnya. Deborah ngasih air kemasan sama baju bersih ke Mikal, tapi ogah bagi makanan karena stoknya udah menipis. Beberapa saat kemudian, Selma jalan-jalan di lantai atas, dia ngeliat dinding-dinding yang kena noda asam. Dia nemu alat yang dibungkus plastik, terus mau megang. Tapi dilarang sama Deborah. Pas lagi ngobrol, Deborah ngasih tahu kalau alat itu buat dialisis anaknya. Tapi kadang-kadang mereka nggak bisa ke atas gara-gara langit-langitnya bocor. Pas Mikal tahu, dia langsung bawa alatnya ke bawah biar si anak bisa dialisis dengan aman. Deborah terharu sama kebaikan Mikal, akhirnya dia mau juga bagi-bagi makanan. Malamnya, mereka milih tidur di garasi, katanya lebih aman. Tapi begitu mereka matiin lampu, Deborah langsung kunci pintu dari luar. Habis itu, Deborah naik ke atas, tiduran di sebelah anaknya. Gak lama kemudian, hujan turun deras, rumah pada bocor kemana-mana. Keran sama kabel-kabel listrik pada meleleh, asap asam keluar dari berbagai lubang. Di bawah, Mikal sama Selma tiba-tiba bangun.
sadar kalau rumahnya udah mau runtuh. Mereka coba buka pintu, tapi ternyata dikunci dari luar. Selma nggak mau ninggalin keluarga Deborah, jadi dia nyoba teriak-teriak manggil mereka, tapi bokapnya langsung narik dia pergi pas rumah mulai ambruk. Mereka berdua langsung masuk mobilnya Deborah dan kabur dari sana. Susah banget Michael nyetirnya, jarak pandang hampir nol, dan mobilnya juga udah mulai hancur. Tapi untungnya mereka berhasil keluar dari badai dengan selamat. Habis nyetir berjam-jam, mereka nyampe di lapangan, hujannya juga udah berhenti. Selma udah panik, nanya mereka mau kemana, tapi Michael sendiri juga nggak tahu. Jadinya dia ngomel-ngomel ke Selma saking frustasinya. Terus Michael keluar buat ngadem bentar, tapi kakinya malah kena rumput basah yang bikin kakinya langsung melepuh. Balik ke mobil, Michael tambah bingung karena Selma udah ngilang dari dalam mobil. Ternyata Selma kabur sendiri, tapi dia kesusahan banget gara-gara tanahnya pada asam semua. Pas udah nggak tahan sama sakitnya, dia manjat ke atas bangunan. Tapi bangunannya malah tenggelam pelan-pelan gara-gara tanahnya korosif. Pas kayaknya dia udah mau mati, tiba-tiba bokapnya muncul dan langsung nyelamatin dia. Michael langsung gendong Selma dan bawa ke mobil mereka. Kakinya Michael udah parah banget kena bakar, terus dia pingsan gara-gara sakitnya. Untungnya, pas matahari terbit, mereka diselamatin sama tim militer dan langsung dibawa ke rumah sakit. Michael langsung dapat perawatan intensif, sementara Selma nanyain soal keluarganya. Dia dikasih tahu kalau Karin udah meninggal beberapa hari lalu. Tapi Selma milih buat gak bilang ke bokapnya dulu. Selma kemudian nyamperin bokapnya yang lagi dirawat dan tidur di pelukannya. Di masa depan, perubahan iklim, penggundulan hutan, dan perang nuklir telah merusak bumi sedikit demi sedikit. Dan akhirnya sebagian besar kota telah hancur. Listrik sama makanan pada menipis, oksigen juga udah mau habis. Di tahun 2067, salah satu dari sedikit kota yang masih bertahan ada di Australia, bisa bertahan gara-gara oksigen buatan. Tapi oksigen ini kotor dan bikin orang-orang sakit parah, namanya The Sickness. Ethan dan sahabatnya Jude sedang ngerjain tugasnya merawat reaktor biar tetap stabil sebagai sumber tenaga di seluruh kota. Pas selesai kerja, atasan mereka memindai mereka buat mastiin semua orang masih sehat. Salah satu pekerja bilang, kalau dia nggak bisa datang besok, jadi Ethan bakal gantiin giliran kerjanya buat dapat kredit oksigen tambahan. Tapi ternyata bosnya justru mecat pekerja itu. Pulang ke rumah, Ethan ngelihat pengunjuk rasa sedang ngomel soal oksigen, yang katanya bukan hak istimewa dan mereka harus berkorban buat generasi mendatang. Orang-orang pada cuek, tapi Ethan malah dihadang sama pekerja yang dipecat tadi. Dia butuh banget kerjaan, soalnya anak-anaknya kena The Sickness. Mereka ribut, tapi tiba-tiba si pengunjuk rasa kebakar. Ketika di rumah, Ethan nonton berita tentang pengunjuk rasa yang bakar diri buat ngenang kematian tanaman terakhir. Beritanya juga nyebutin jumlah kematian akibat The Sickness makin nambah. Terus Chronicorp, perusahaan penghasil oksigen, janji bakal nemuin solusi. Tapi orang-orang tetap aja demo karena takut manusia akan punah. Reporternya mulai ngomongin ilmuwan utama Chronicorp yang udah meninggal, dan orang itu adalah bokapnya Ethan, yaitu Richard. Ethan langsung matiin TV. Pas itu juga, istrinya Ethan datang, yaitu Santi, dan Ethan ngasih dia masker oksigen baru. Pas lagi bercanda, Santi tiba-tiba muntah darah karena kena The Sickness. Tapi Santi nenangin Ethan, bilang dia baik-baik aja. Gak lama kemudian, Ethan dipanggil ke kantor Chronicorp, ditemenin sama Jude. Mereka ketemu Regina, CTO-nya perusahaan itu, yang bilang Ethan bisa bantu mereka nyelamatin umat manusia. Terus mereka diajak ke lab. Ternyata mereka lagi ngembangin mesin waktu namanya Chronicle yang dibikin sama bokapnya Ethan 20 tahun yang lalu. Mereka udah nguji coba dengan ngirim jam beberapa menit ke depan, tapi mereka juga ngirim gelombang radio dan dapat balasan dari 400 tahun di masa depan, isinya kirimkan Ethan. Regina nebak orang-orang di masa depan udah nemuin obatnya The Sickness dan cuman mau ngasih ke Ethan. Masalahnya, tim ini nggak tahu cara bawa Ethan balik, jadi Ethan kudu nemuin sendiri orang-orang yang ngirim pesan itu biar bisa pulang. Abis rapat, Ethan sama Jude pergi ke bar buat mikirin permintaan Regina. Ethan nggak mau ninggalin Santi, tapi Jude ngingetin kalau tetap di sini berarti Santi bakal meninggal. Sedangkan kalau pergi, mungkin bisa nyelamatin dia buat tahun-tahun ke depan. Pas Jude coba singgung soal Richard, Ethan langsung marah. Dia bilang bokapnya itu ngilang, ninggalin dia waktu umur 8 tahun, cuma ninggalin surat bunuh diri, sama alat aneh di pergelangan tangannya. Ethan mikir, nyokapnya gak bakal meninggal kalau Richard ada, jadi dia gak mau ngelakuin hal yang sama ke Santi. Tapi Jude mikir kalau Ethan gak mau kayak Richard, dia harus nyelamatin Santi.
Habis Jude cabut, Ethan jadi kepikiran sama ulang tahunnya yang ke-8. Seharian dia nungguin bokapnya, tapi Richard datangnya telat banget. Terus kadonya ternyata kotak aneh. Richard nyuruh Ethan masukin tangannya ke kotak itu, bilang suatu saat nanti Ethan harus bikin pilihan penting. Tiba-tiba, gelang elektronik nutup di pergelangan tangan Ethan, bikin tangannya berdarah. Ethan nangis kesakitan, tapi Richard cuma bilang gelangnya nggak bisa dilepas. Terus pergi gitu aja dari rumah, nggak peduli istrinya yang marah. Abis itu, Ethan juga keinget kematian nyokapnya, terus mutusin pulang buat cerita ke Santi soal rencana Chronicorp. Ethan nggak mau ninggalin Santi, tapi Santi nyuruh Ethan jangan jadiin dia alasan buat nggak nyelamatin umat manusia. Santi bilang, percaya aja sama dia. Dia juga cerita tentang anak-anak di kelasnya yang udah meninggal, bikin dia takut. Malamnya, Ethan naik ke atap buat ngeliatin kota, terus nyoba lepasin gelangnya, sambil inget lagi pas nyokapnya meninggal di jalanan. Hari itu, Jude nemuin dia dan ngasih masker oksigennya ke Ethan. Ethan kemudian teriak sambil ngambil keputusan. Paginya, Ethan ninggalin bunga metal buat Santi. Dia janji bakal balik. Dia nggak tahu kalau Santi sebenarnya udah bangun dan nangis. Sesampainya di kantor Chronicorp, Ethan bikin kesepakatan sama Regina. Dia nggak bakal pergi kalau Santi nggak dapet dosis pertama obatnya. Regina setuju, terus mereka langsung ke lab. Di sana, para ilmuwan ngejelasin ke Ethan cara pakai baju khusus, sama komputer saku kecil namanya Archie. Jude juga datang buat kasih semangat, dia janji bakal jagain Santi. Setelah siap, Ethan masuk ke mesin waktu, terus listrik melilit tubuhnya sampai mesinnya ngeluarin ledakan energi dahsyat, ngirim Ethan ke masa depan. Lubang kebuka di langit, Ethan jatuh dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya mendarat di tengah hutan. Pas bangun, dia sadar bajunya kebakar, buru-buru dilepas, terus pergi ngejauh sebelum bajunya meledak. Badan Ethan kudu adaptasi dulu sama sinar matahari sama oksigen bersihnya, yang udah bikin tanaman tumbuh subur lagi di seluruh area. Setelah kagum sama pemandangan itu, Ethan pakai Archie buat ngecek lokasi, tapi Archie nggak bisa connect ke satelit manapun. Akhirnya dia ngelepasin magnet ke tanah, bikin Archie bisa ngerasain struktur terdekat, terus dia ngikutin Archie ke fasilitas terdekat. Di pintu masuk, Ethan kaget nemuin kerangka bolong di tengkoraknya. Pas dilihat lebih dekat, kerangka itu pakai baju yang ada namanya Ethan. Dia juga nemuin Archie karatan di bawah daun, sama gelangnya Richard di pergelangan tangan si kerangka, tapi yang ini lampunya hijau. Ini artinya Ethan bakal mati di misi ini. Dia pun langsung panik. Abis nenangin diri, Ethan nyoba buka pintu fasilitasnya, tapi nggak bisa. Akhirnya dia minta Archie yang karatan itu puterin rekaman terakhir. Mesinnya muter suara samar-samar bilang, lebih baik begini, nggak ada yang menderita lagi. Terus ada dua suara berdebat, disusul suara tembakan. Baterainya langsung habis, Archie mati total. Terus Ethan ngeliat ada kabel melilit di Archie yang karatan, jadi dia ngambil kabel dari bajunya, terus dililitin ke Archie punya dia. Dan akhirnya, Archie bisa nangkep sinyal. Ethan ngikutin sinyal itu lewat hutan, terus nemuin 2 dispenser oksigen, tapi nggak ada orang sama sekali. Malamnya, Ethan coba nyalain api pakai bantuan Archie yang ternyata lumayan susah. Dia juga nemuin beberapa buah beri yang Archie nggak bisa identifikasi, jadi Ethan nyoba makan satu, tapi langsung dibuang karena rasanya nggak enak banget. Abis itu, Ethan minta Archie pakai rasi bintang buat mastiin kalau ini tahun 2474, terus dia jadi inget waktu dia sama Richard suka lihat bintang bareng. Tapi ingatan itu tiba-tiba terputus pas Richard mulai sakit, muntah-muntah sama ngalamin halusinasi, sementara terjadi badai di sekitar situ. Ethan ngeliat bola cahaya jatuh di dekat perkemahannya, terus halusinasinya makin parah. Tiba-tiba ada cowok lari ke arahnya, nusuk dada Ethan. Ethan langsung pingsan. Gak lama kemudian, dia bangun dan sadar kalau cowok misterius itu ternyata Jude yang udah nyuntik dia pakai obat buat nyembuhin racun dari beri yang Ethan makan tadi. Paginya, Jude cerita kalau Chronicorp ngelacak tanda-tanda vital Ethan dan sadar dia sekarat, jadi mereka pakai sisa tenaga buat ngirim Jude lewat Chronicle buat nolongin. Ethan nunjukin kerangkanya ke Jude, tapi Jude gak percaya kalau itu mungkin Ethan. Abis itu, mereka pakai Archie buat ngelacak sinyal lagi, terus nemu fasilitas lain. Fasilitasnya nge-scan mata Ethan, terus langsung kebuka pintunya. Dalamnya gelap banget, cuman ada layar bersinar yang ada nama Ethan. Pas Ethan pencet enter, gelangnya nyala dan ngambil darah buat dianalisis DNA-nya. Jude yang udah panik duluan ngeluarin pistol, ngira mereka lagi diserang. Tiba-tiba, lampu di gelangnya berubah jadi hijau, dan setelah identitas Ethan dikonfirmasi, komputernya nyalain lampu. Dan mereka kaget banget, karena ternyata sekarang mereka ada di lab Chronicorp.
Komputernya ngasih pengumuman kalau portalnya bakal kebuka dalam 4 jam lagi. Jude terlihat lega, tapi Ethan malah khawatir, soalnya gelangnya hijau kayak punya si kerangka tadi. Tiba-tiba sistem labnya mati, terus komputernya ngasih peringatan ke Ethan soal masalah sama tenaga nuklir. Ethan minta Archie buat ngecek masalahnya, dan mereka nemuin kalau aliran listriknya udah rusak, yang artinya mereka nggak bakal bisa balik ke tahun 2067. Komputernya juga ngingetin kalau mereka nggak benerin masalah ini sebelum waktunya habis, bakal ada ledakan nuklir. Jude buru-buru nyari alat, tapi Ethan malah kepikiran sama apa yang baru aja mereka tahu. Chronicorp tahu soal mati listriknya, soalnya mereka dapat pesan itu jauh sebelum manggil Ethan. Dan pesan itu dikirim dari tempat ini, yang artinya mereka udah benerin tempat ini dan nemuin obatnya. Ethan heran, kenapa Chronicorp nggak bilang soal mati listrik dan justru ngirim Jude, bukannya dokter. Tapi Jude cuma jawab dia satu-satunya yang mau jadi relawan. Terus Jude maksa buat benerin masalahnya, tapi Ethan pengen analisis dulu situasinya, bikin Jude hampir marah. Pas Ethan mundur, Jude nenangin diri dan minta dia ngerti betapa gentingnya keadaan ini, jadi Ethan setuju pergi ke terowongan akses buat perbaikan, asal abis itu mereka cari orang yang ngirim pesan. Mereka berdua nyeberangi hutan menuju ke kota, tapi terlihat kotanya udah hancur lebur dan banyak banget tanaman. Pas nyoba nyari-nyari, mereka nemuin banyak kerangka, bikin Ethan sadar kalau nggak ada orang yang selamat dari tahun dia datang. Bumi nungguin manusia pada mati, dan bumi baru bisa kembali menyembuhkan keadaan planet. Mereka mulai khawatir, mereka ke sekolahnya Santi, terus nemuin kerangka anak-anak murid, yang artinya mereka semua mati di dalam kelas. Kalau nggak ada yang mindahin mayat-mayat ini, Ethan jadi kepikiran kalau misinya pasti gagal. Terus dia nemu satu kerangka lagi. Itu adalah Santi, bunganya masih ada di tangannya. Ethan langsung sedih banget, dia jadi inget malam pas Richard nyuruh mereka ketemu di suatu tempat, tapi mereka malah diikutin sama orang asing yang ngebunuh nyokapnya dan ngambil masker oksigennya Ethan. Richard gak pernah datang, tapi Jude nemuin Ethan dan nyelamatin dia. Ingatan itu bikin Ethan panik, tapi untungnya Jude bantu dia tenangin diri. Ethan nangis dan nyesel ninggalin Santi sendirian, masih mikir kalau mereka gak bisa ngerubah apa-apa. Tapi Jude bilang mereka lebih baik begini, karena gak ada yang menderita lagi. Ethan kaget banget, itu kan kata-kata yang dia dengar dari Archie yang karatan. Buat mastiin, Ethan muter rekamannya lagi, dan dia sadar kalau pertengkaran itu berakhir dengan Jude nembak dia. Jude ngeluarin pistolnya, Ethan bingung kenapa dia bawa pistol, padahal nggak ada yang perlu dilawan. Mereka pun debat, sampai akhirnya Archie ngingetin kalau cuma tinggal 2 jam lagi sampai ledakan nuklir. Jude nyeret Ethan ke terowongan, dan mereka lihat kalau inti nuklirnya udah rusak, jadi mereka harus ngalihin tenaganya. Usaha mereka gagal total, terus komputernya nyoba nutup pintu buat ngamanin mereka. Jude berhasil nahan pintunya pakai batang besi, tapi pas Ethan dengar komputer bilang ruang itu perlu dikurangi tekanannya, dia langsung buang batangnya, ninggalin Jude di luar demi nyelamatin dia. Terus Ethan ngaktifin pembuangan oksigen, yang berhasil balikin tenaganya tapi bikin dia pingsan. Jude yang udah panik langsung pecahin kaca, ngebiarin oksigen masuk lagi biar Ethan tetap hidup. Abis itu, mereka balik ke lab dan tahu kalau cuma ada 37 menit lagi sebelum portalnya kebuka. Tiba-tiba, Ethan buka pintu dan nemuin kerangkanya sendiri. Ethan langsung sadar kalau dia nggak bisa ngubah takdir. Sambil ganti baterai Archie, dia nuduh Jude mau nembak dia. Terus dia muter rekaman terakhir yang dilihat sama Ethan satunya di Archie yang karatan. Ternyata, rekamannya nunjukin Jude ngancam Ethan pakai pistol dan nyuruh dia ngelawan. Jude sumpah-sumpah nggak bakal nembak Ethan, terus mereka debat lagi. Jude ngusulin buat tinggal di sana aja, tapi Ethan nolak, nggak mau ninggalin semua orang mati. Terus Ethan maksain buka pintu lain, nemuin ruang utilitas, tapi nggak ada masker. Jude ngotot mereka nggak bisa nyelamatin semua orang, tapi Ethan ngedorong dia dan pergi ke komputer buat muter rekaman pas ulang tahunnya yang ke-8. Richard bilang dia bikin kesalahan, tapi pesannya kepotong pas Jude matiin listriknya. Ethan pun marah dan ngurung Jude di ruang utilitas dan nyalain lagi listriknya buat nonton lanjutan pesannya. Richard bilang dia ngelakuin semuanya buat anaknya dan pengen banget kasih tahu itu, jadi dia nelpon rumah dan nyuruh Ethan kecil buat jalan-jalan sama nyokapnya, buat ketemu sama dia. Tapi sebelum dia bisa pergi, Regina sama Jude masuk lab dan ngepung dia. Ternyata, Regina mau pakai Chronicle buat kabur ke masa depan sama sekelompok orang elit terpilih. Terus ninggalin pencarian obat, katanya manusia itu virus yang sebenarnya. Richard nolak kerjasama, terus ngaku kalau dia ngatur sistemnya biar cuman Ethan yang bisa ngaktifin mesinnya di masa depan. Regina langsung ngamuk,
ngeluarin pistol, terus nanya sama salah satu ilmuwan, apa mereka bisa kirim minimal 1 orang buat benerin masalah listriknya. Pas si ilmuwan bilang bisa, Regina langsung nembak Richard. Tiba-tiba Jude berhasil keluar dari kurungan, coba ngestop rekamannya, tapi gagal. Akhirnya kebenaran terungkap. Regina ngirim tim buat ngebunuh nyokapnya Ethan dan nyuruh Jude jadi wali Ethan. Ethan langsung nyerang Jude, marah-marah karena udah dimanfaatin selama ini, terus mereka debat lagi soal apa yang harus dilakuin. Ethan mulai narik-narik kabel buat nyoba matiin Chronicle, Jude nyerang dia, ngedorong dia ke tembok sambil nyuruh dia ngelawan. Tapi Ethan gak mau, dia bilang dia percaya sama saudaranya. Ngelihat Ethan kesakitan, Jude jadi ingat malam pertama kali mereka ketemu, dia ngerasa bersalah banget. Dia minta maaf ke Ethan, terus bunuh diri. Di masa sekarang, Regina lagi nyiapin kelompok elit buat kabur, terus dia nyuruh penjaga buat bunuh Ethan. Begitu mereka nyampe di masa depan. Balik ke Ethan, dia langsung breakdown, ngeraih tangan Jude. Tapi dia tersadar pas komputer ngasih reaksi ke sinyal timnya Regina. Akhirnya Ethan ngerti, yang ngelakuin semua itu di lab adalah dirinya sendiri di masa depan. Jadi dia nulis pesan, kirimkan Ethan itu dengan rencana tertentu. Di masa sekarang, Regina nungguin hitungan mundur sampai 0. Tapi bukannya portal kebuka, mesin Chronicle-nya justru malah mati. Di dalam mesin mereka nemu hadiah dari Ethan, isinya tanaman, kaleng, sama video pembunuhan Richard. Di masa depan, Ethan ngancurin Chronicle, biar nggak ada yang pakai mesin waktu itu lagi. Di masa sekarang, berita ngeliput penangkapan Regina, sama gimana ilmuwan-ilmuwan lagi berusaha pakai tanaman buat mulai restorasi lingkungan. Pegawai Chronicops nganterin kaleng ke Santi soalnya ada namanya di situ. Pas dibuka, Santi nangis ngeliat bunga asli. Di masa depan, Ethan nguburin mayatnya Jude di tepi sungai terus naruh bunga metal di atas makamnya. Tiba-tiba dia ngeliat kupu-kupu, terus jadi inget bokapnya ngajarin kalau semua hal di alam semesta ini saling terhubung lewat waktu. Ethan langsung balik ke fasilitas itu, tiba-tiba kerangkanya hilang. Ethan jadi semangat ngeliat kemungkinan-kemungkinan baru. Dia lari ke kota lagi, dan kali ini dia ngeliat manusia ternyata masih hidup. Bahkan udah bikin gedung-gedung yang nyatu sama alam. Di Paris, Sam datang ke pesta yang dibikin sama mantannya. Tapi Sam datang bukan buat senang-senang. Dia cuman mau ambil kaset-kaset jadulnya. Mantannya nyuruh dia nunggu bentar, soalnya lagi sibuk sama tamu. Jadi Sam kudu duduk bengong, ngerasa nggak nyambung sama orang-orang di situ. Udah capek nunggu, Sam minta mantannya kasih tahu aja di mana barang-barangnya, mau dia ambil sendiri aja. Mantannya ngarahin dia ke kantor, nyuruh dia diam di situ aja, biar bisa ngobrol entar. Sam nggak peduli sama orang-orang yang mabok di koridor, dia langsung masuk kantor, terus kunci pintu biar bisa nyari-nyari dengan tenang. Pas lagi nyari barangnya, tiba-tiba hidung Sam mimisan, jadi dia ambil tisu dan duduk istirahat. Akhirnya dia ketiduran, sementara ada ribut-ribut sama kekacauan di luar, tapi dia nggak dengar apa-apa. Paginya, Sam bangun dan ngambil barang-barangnya mau cabut. Tapi pas buka pintu, dia kaget banget ngelihat tempat itu berantakan parah dan ada darah di mana-mana. Abis ngambil barang seadanya buat ngelindungin diri, Sam ngintip keluar apartemen dan ternyata semua orang di pesta itu, termasuk mantannya, udah jadi zombie semua. Zombie-zombie pada nyerang, Sam langsung tutup pintu. Dia ngintip dari jendela, ternyata sama aja di mana-mana. Orang-orang pada jadi zombie dan yang belum jadi zombie pada dikejar-kejar dan dibunuh. Jalanan Paris berantakan parah, ada keluarga nyoba kabur pakai mobil, tapi klaksonnya malah narik perhatian zombie-zombie itu, terus ngeroyok mereka. Habis itu, Sam ngecek jaket sama tas yang ditinggalin tamu, nemuin HP mereka, terus dengerin semua panggilan minta tolong atau bahkan pesan terakhir mereka ke orang-orang tersayang. Pas udah gak ada suara-suara lagi di koridor, dia keluar apartemen dan naik ke atap. Tapi dia gak ngelihat satupun orang hidup atau bantuan datang. Sam kemudian mutusin buat bertahan hidup sekuat tenaga. Dia mulai ngebersihin kamar-kamar biar gak ada darah orang kena virus. Tiba-tiba dia dengar suara aneh dari apartemen bawah, ada lubang di lantai, bekas tembakan. Sam ngintip lewat lubang itu dan ngelihat tetangga bawahnya udah bunuh diri. Penasaran banget, dia ngambil batang besi dari dinding, terus mulai ngehantam lubang itu sampai cukup gede buat dia lewat. Habis nutupin mayat si cowok pakai selimut, dia ngecek mayat yang satu lagi, terus sadar. Suara tembakan pertama yang dia dengar itu adalah suara si cowok nembak istrinya karena udah terinfeksi, terus dia nggak sanggup hidup lagi. Terus Sam nyari makanan di dapur, ngambil senjatanya si cowok, sama ngambilin semua peluru yang dia bisa temuin. Abis mastiin koridornya bersih dari zombie, dia keluar dan turun ke bawah, nutup semua pintu yang dia lihat di jalan. Pas nyampe pintu depan, dia ngelihat zombie-zombie di luar,
dia langsung nutup pintu secepatnya sebelum mereka nyamber dia. Setelah gedung aman, Sam langsung ke kamar penjaganya, ngambil kunci semua apartemen, nyuekin zombie yang merogoh dari jendela. Dia juga nemu tuna kaleng dan langsung disantap. Abis itu, dia ngambil semua perbekalan sama barang berguna yang dia temuin di situ, terus ngurutin kunci-kunci berdasarkan nomor apartemen, biar bisa ngecek tiap kamar. Kamar pertama yang dia masuki, isinya keluarga zombie. Sam langsung diserang, tapi abis ngelawan sebentar, dia berhasil ngedorong zombinya. Terus dia kabur keluar, nutup pintu, dan bikin tanda X biar nggak masuk lagi ke situ. Sam lanjut ngecek semua apartemen lain, untungnya pada kosong. Dia ngumpulin semua makanan yang ada, kadang dia juga ambil barang-barang lain kayak pistol paintball. Karena Sam adalah seorang musisi, dia seneng banget pas nemu MP3 player, beberapa kaset jadul, dan bahkan satu set drum. Abis beres ngecek semua apartemen dan udah pakai masker buat lindungin mukanya, Sam mau tutup pintu, tapi dia kaget banget lihat liftnya tiba-tiba gerak. Terus ada zombie di dalamnya. Tapi zombinya ternyata nggak agresif, jadi Sam nggak bunuh dia, malah ngiket pagar besi pakai sabuk biar dia nggak kabur. Malamnya, Sam makan sambil dengerin kaset-kaset jadulnya, bikin nostalgia banget. Besoknya, Sam ngintip zombie-zombie di luar sebentar, abis itu ngaturin semua makanan yang udah dia kumpulin, dijatahin dengan rapi, dan dicatat di buku. Dia juga pakai tanah di jendela buat bikin kotak-kotak, buat ngitung berapa lama hari sudah berlalu. Abis itu, Sam nyari-nyari di apartemen lagi, terus nemu drum. Dia main drum bentar buat ngilangin stres dikit. Tapi dia harus hati-hati, soalnya suara berisik bisa bikin zombie di luar pada ngumpul. Hari-hari mulai berlalu, Sam berusaha banget ngisi waktunya biar nggak bosan. Dia nandain hari-hari di jendela, masak sendiri, kadang malam-malam dia naik ke atap buat ngeliatin kota yang udah sepi. Pakai pistol paintball, Sam mulai permainan nembak zombie-zombie di jalanan, terus dicoret-coret di fotonya mantannya. Dia juga ngerekam suara-suara pakai benda acak, terus dibikin musik. Suatu hari, Sam nyadar ada bau busuk banget, terus ngintip ke apartemen bawah, dan ternyata mayatnya udah pada busuk. Dia ngangkat mayat-mayatnya dan dibawa ke balkon, tapi dia nggak tega ngebuangnya kayak sampah. Sam malah masukin mayat-mayat itu ke kantong tidur, terus ditaruh di kasur bareng barang-barang penting mereka. Abis doa bentar, Sam pergi dari kamar itu dan ngerapatin pintunya pakai lakban biar baunya nggak nyebar. Habis itu, Sam mandi, tapi airnya tiba-tiba berhenti ngalir. Pas lagi enak-enaknya tidur, dia dengar suara aneh, dan ternyata segerombolan zombie udah nyerbu masuk kamarnya. Sam teriak kesakitan, tapi ternyata cuma mimpi buruk. Besoknya, Sam nambahin olahraga ke rutinitasnya, dia mulai lari-lari keliling gedung sambil dengerin musik. Pas di lift, dia iseng nyapa si zombie dan ngasih nama dia Alfred. Gak lama kemudian, akhirnya hujan turun. Sam langsung keluarin banyak panci sama wadah buat nampung air. Habis itu, dia duduk di samping lift, ngerokok cerutu sambil ngobrol sendiri sama Alfred. Dia curhat kalau yang paling berat adalah gak tahu gimana nasib keluarganya. Beberapa waktu kemudian, Sam lagi nongkrong di jendela sama pistol paintballnya, tiba-tiba ada kucing di jalanan. Langsung dia turun dan bukain pintu, abis mastiin gak ada zombie. Dia buka kaleng tuna terus nawarin ke kucing itu, yang lagi sembunyi di bawah mobil. Si kucing ragu-ragu tapi nyium bau makanan, jadi dia pelan-pelan nyamperin Sam. Tapi pas ada suara berisik, si kucing langsung kabur. Sam mulai khawatir, dia naruh senjatanya dan buka pintu biar si kucing bisa masuk. Terus dia ngendap-ngendap nyariin kucingnya, sembunyi di balik mobil-mobil. Tapi ada zombie yang ngeliat dia dan langsung mengejar. Sam cepet-cepet masuk mobil, terus nendang zombie keluar lewat jendela. Tapi ternyata ada zombie kedua yang datang. Dengan cepat, Sam pindah ke belakang dan kabur lewat pintu penumpang. Dia pun lari balik ke gedung dan nutup pintu sebelum zombie-zombie itu nangkep dia. Balik ke apartemen, Sam ngintip dari jendela, terus ngeliat si kucing lagi santai-santai aja di samping zombie-zombie itu. Langsung ditembak sama Sam. Pas noleh, dia ngeliat darah di lantai dan dia baru sadar kalau kakinya luka kena zombie di mobil tadi. Setelah ngebersihin lukanya, Sam duduk di depan kaca sambil bawa senjata. Masih nggak terlihat ada tanda-tanda perubahan, tapi dia nggak mau ambil resiko kalau dia nggak terinfeksi. Jadi Sam naruh senjatanya di posisi sedemikian rupa, biar kalau dia tiba-tiba berubah, senjatanya langsung bunuh dia. Sam cuma bengong sebentar, terus ketiduran. Tapi senjatanya jatuh dan meletus, untungnya nggak kena Sam. Dia pun bangun dan nyoba ngecek, dan ternyata Sam nggak berubah. Dia pun langsung ketawa bahagia. Beberapa waktu kemudian, pas lagi ngurus tanaman, Sam dengar suara aneh dan dia nyoba teriak-teriak, tapi nggak ada yang nyaut.
Dia ngintip dari jendela, ngelihat ada orang di gedung seberang, tapi dia nggak bisa mastiin itu zombie apa bukan. Sam naik ke atap biar bisa lihat lebih jelas, tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Cuaca mulai dingin, jadi pas balik ke apartemen, Sam bikin pelindung dari bantal, sama nyalain api buat manasin air, mau mandi air anget biar rileks dikit. Lagi nyoba santai, dia malah dengar suara-suara lagi tapi cepet hilang. Beberapa waktu kemudian, Sam mulai khawatir sama stok makanannya, jadi dia ngambil tas dan pergi keluar nyari perbekalan. Tapi ternyata cuman halu doang, karena dia sebenarnya nggak berani keluar. Ngerasa kesepian banget, Sam mulai minum-minum. Suatu sore, dia ngomel-ngomel sama Alfred, ngomongin tentang sudah berhari-hari nggak ada zombie kelihatan, sekarang cuma mereka berdua doang. Sam nggak sengaja numpahin minuman ke Alfred, bikin si zombie ini goyang-goyangin pintu. Sam makin ngamuk, teriak-teriak nggak jelas. Frustasi sama keadaannya, dia ngelempar botol ke tembok dan lari balik ke apartemen. Saking nggak mau sendirian, Sam main drum lagi, dan suaranya narik perhatian zombie-zombie yang pada ngumpul di luar jendela, pada berusaha ngeraih Sam yang lagi teriak-teriak itu. Habis itu, Sam minta maaf sama Alfred atas semua yang dia bilang. Beberapa waktu kemudian, Sam bagi-bagi makanan yang tinggal dikit, sambil dengerin kaset jadulnya lagi. Dengar suara keluarganya bikin dia sedih banget, sampai ngedorong barang-barang di meja. Malamnya, Sam kebangun gara-gara ada suara, terus dia langsung nembak ke arah pintu tanpa mikir panjang. Tapi pas ngintip lewat lubang bekas tembakannya, dia nyesel banget, karena yang dia tembak itu cewek biasa, dan bukannya zombie. Sam langsung angkat si cewek, terus bawa ke kasur, lukanya diobatin dan pelurunya diangkat, sambil dia mohon-mohon biar dia bisa tetap di situ. Pas keluar kamar, ada tasnya si cewek juga, isinya tali sama pengait. Besok paginya, Sam lagi sedih-sedihan pas tiba-tiba dengar suara. Ternyata si cewek masih hidup. Sam kasih dia makanan, terus mereka saling berkenalan. Namanya Sarah, dia bisa bertahan hidup selama ini dengan cara lompat dari gedung ke gedung pakai pengaitnya. Sarah udah ngeliat beberapa orang selamat yang sembunyi di apartemen, tapi kebanyakan udah pada gila. Zombie emang gak jago manjat, tapi dia gak pernah tinggal di satu tempat lebih dari 1 minggu. Sam bilang, gedung ini aman, tapi Sarah masih curiga. Dia jelasin kalau suara tembakan semalam udah bikin zombie pada tertarik ke tempat ini, dan nanti mereka pasti bakal ngerusakin pintunya. Beberapa waktu kemudian, Sam dan Sarah lagi jalan-jalan rutin di gedung. Sarah sempat takut pas lewat di depan Alfred, tapi Sam janji si Alfred nggak bakal makan mereka. Abis itu, Sam main musik lagi, seneng banget lihat Sarah bantuin dia. Malamnya, Sam ngerokok sambil ngobrol sama Alfred, mikir-mikir apa sekarang dia bisa bertahan hidup karena udah ada temennya. Beberapa saat kemudian, makanan udah hampir habis buat mereka berdua, jadi Sam harus ambil tindakan nekat. Dia balik ke pintu yang ada tanda X-nya, bikin lubang, terus nembakin semua zombie di dalamnya. Sekarang, dia bisa masuk dengan aman dan ngambil semua makanan yang ada. Habis itu, Sam balik ke apartemennya, tapi ternyata Sarah udah nggak ada. Dia cari-cari dan ketemu di atap, sepertinya Sarah sedang nyari-nyari cara buat pergi. Sarah mau latihan loncat ke gedung seberang, tapi Sam nggak setuju, bahaya banget katanya. Sarah nggak mau denger, dia bilang kalau mereka tetap di situ, mereka bisa gila dan bunuh diri, atau zombie bakal berhasil dobrak pintu. Sarah marah-marah dan terus balik ke apartemen. Sam ngikutin Sarah, tapi pas Sarah nggak nyaut, dia baru sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sarah sebenarnya nggak pernah bangun pas Sam ngobatin dia, jadi ternyata selama ini Sam cuman berhalusinasi. Pas Sam masuk kamar, dia nemuin mayat Sarah di kasur, dia nangis sambil megangin tangannya. Sam kemudian nutupin Sarah pakai spray sama lilin buat perpisahan terakhir. Sam ngecek tasnya Sarah lagi, terus nemu kamera digital. Pas dilihat-lihat fotonya, awalnya foto Sarah sama keluarganya semua, tapi terus dia nemu foto dirinya sendiri di atap. Ternyata bener kalau Sarah itu adalah orang yang ada di gedung seberang. Sam akhirnya nerima kenyataan kalau dia udah mulai gila, terus mutusin buat pergi. Dia mulai dengan ngebakar semua kaset jadulnya, terus ngambil tas Sarah dan pergi ke atap buat kabur. Tapi dia ingat Alfred dan mutusin buat ngelepasin dia. Anehnya Alfred gak nyerang dan malah ngikutin Sam kemana-mana. Sam ngarahin Alfred ke salah satu apartemen. Tapi tiba-tiba, kaset yang kebakar malah ngaktifin alarm kebakaran, bikin zombie-zombie akhirnya berhasil dobrak pintu depan dan langsung mengejar Sam. Sam nembakin sebisanya, tapi akhirnya dia jatuh juga, jadi dia dorong-dorong zombinya, terus kabur dari situ. Lift udah gak kepake lagi, Sam langsung masuk, tutup pagarnya, nyuekin tangan-tangan zombie yang pada berusaha gapai dia.
Terus dia manjat lift sampai ke atas, lari ke apartemen kosong. Tapi ada zombie ngikutin dia. Sam ngambil Gordon dan nutupin zombinya. Lumayan bisa ngalihin perhatiannya. Tapi pas Sam mau kabur, dia nggak sengaja senggol barang-barang di lantai, bikin dia ketahuan sama si zombie. Sam langsung menghajar zombinya beberapa kali, terus ngejebak dia di bawah sofa. Abis itu, Sam naik ke sofa dan lewat lubang itu buat balik ke apartemennya yang udah penuh asap. Banyak zombie juga, tapi asapnya bikin Sam bisa jalan pelan-pelan tanpa ketahuan. Akhirnya dia nyampe atap dan pakai pengaitnya Sarah buat ngelemparin tali ke gedung seberang. Tapi masih ada zombie yang mengejar dia, jadi Sam langsung loncat tanpa pikir panjang, sampai badannya nabrak tembok. Beberapa detik kemudian, Sam bangun, lega banget karena dia berhasil kabur. Terlihat ada zombie di jendela, jadi Sam manjat aja ke atap, terus ngeliatin pemandangan kota. Tiba-tiba dia dengar suara-suara dari jauh, dan dia berharap semoga aja itu suara orang yang selamat. Di sebuah pulau privat di Montreal yang dipagarin, ada perusahaan biotek disewa buat ngurusin lapangan golf mewah. Mereka nyemprotin pupuk terbaru yang bisa ngelelehin salju dan ngejaga rumput tetap seger ijo sepanjang musim dingin, biar orang kaya bisa main golf terus. Besoknya di kota, Dani, satpam di pulau itu, bawa banyak perbekalan ke rumahnya. Dia adalah survivalist fanatik yang selalu latihan buat menghadapi kiamat. Otaknya dicuci sama acara radio yang isinya konspirasi doang. Malam ini, Dani lagi latihan bikin api tanpa korek api, tapi gagal terus. Akhirnya dia ngambil peluru senapan, ngeluarin bubuk mesiunya, tapi malah bikin ledakan kecil yang ngebakar alisnya. Di lapangan golf, Patricia, anaknya Dani, kerja jadi caddy, nemenin Michelle, si CEO perusahaan biotek, main golf sama pasangan tajir. Michelle pamer gimana bagusnya rumput berkat ramuan mereka. Tapi diem-diem, di bawah tanah, partikel pupuknya malah berkembang biak dan ngeracunin air minum warga kota. Di studio, ada aktor namanya Jackie minum air keran sebelum pergi belanja. Di toko, semua buah sama perkakas juga dicuci pakai air keran. Terus rak-raknya disemprot air biar barangnya tetap seger. Tiba-tiba Jax pusing dikit, tapi dicuekin aja. Sampai rumah, tiba-tiba giginya jadi ijo dan perutnya keroncongan. Pas dia nemuin istrinya di kamar mandi, dia udah jadi zombie. Terus gigit si istri yang malang itu, dagingnya dimakan, dan akhirnya istrinya ikutan berubah jadi zombie. Jax ikutan masuk bak mandi bareng istrinya, mata mereka jadi ijo, dan badan mereka kaku kayak patung. Balik ke lapangan golf, Michelle sama pasangan tajir itu balik ke gedung utama, tapi mereka kaget karena suasananya sepi banget. Tiba-tiba, ada cowok lari keluar sambil teriak, suruh kabur. Terus ada anjing muncul, si istri manggil-manggil, tapi anjingnya malah nyerang dan gigit lehernya. Michelle sama si suami langsung ngelempar anjingnya, tapi makin banyak lagi zombie yang datang. Si istri langsung kaku pas badannya berubah jadi zombie, kedua cowok langsung lari ke dalam gedung dan ngunci pintu. Tapi si anjing berhasil nyelip masuk dan gigit kaki si suami. Anjing itu pun langsung dikunci di kamar lain. Zombie-zombie itu ngumpul di depan pintu, terus gedor-gedor. Gak lama kemudian si suami juga berubah jadi zombie dan mulai ngejar Michelle, yang lari sembunyi di dapur abis ngambil pisau. Di kota, Danny dapat telepon dari nenek-nenek yang ngeluh tetangganya berisik banget dan berantem mulu. Danny langsung ke sana, pas pencet bel, tetangganya nongol di balik pintu, tapi ternyata udah jadi zombie. Di saat yang sama, nenek-nenek itu juga berubah jadi zombie dan ngejar Danny, yang langsung sembunyi di mobilnya sambil nelpon minta bantuan. Tapi nggak ada yang jawab. Pas makin banyak zombie muncul di luar jendela mobilnya, Danny coba nelpon Patricia, tapi nggak diangkat juga karena Patricia lagi sibuk ngehindarin zombie. Panik banget, Danny mutusin buat ninggalin mobil kantor dan naik mobilnya sendiri yang ada senjatanya, terus nyari anaknya. Nggak jauh dari situ, ada anak ABG namanya Andre mau bikin susu buat adeknya, Ani, pakai air keran. Untung nyokapnya ngingetin buat pakai air kemasan aja, biar bayinya aman. Si Andre ini nggak pernah minum air putih, sukanya soda melulu. Nggak lama kemudian, nyokapnya mulai pusing, tapi Andre malah nyalahin kebiasaannya olahraga terus. Nggak lama kemudian, nyokapnya berubah jadi zombie dan nyoba nyerang Andre, ngejar-ngejar dia keliling rumah. Andre ketakutan, lari keluar sampai jatuh, tapi pas nyokapnya mau nyampe, Danny nabrak pakai mobilnya. Si nyokap luka parah tapi masih hidup. Andre mau nolongin, tapi Danny ngelarang dia. Danny ngejelasin kalau 911 gak bisa dihubungin, terus nyuruh Andre sembunyi di rumahnya dia, dan dia langsung cabut. Zombie makin banyak, Andre gak tega ninggalin nyokapnya, jadi dia tarik aja kaki nyokapnya dan bawa masuk rumah. Abis buru-buru nutup semua pintu, dia coba nelpon 911,
tapi cuma dengar mesin penjawab yang bilang kalau pulau itu lagi dikarantina. Di jembatan penghubung pulau sama daratan, ternyata polisi kota udah bikin barikade, gak ada yang boleh masuk atau keluar. Tiba-tiba nyokapnya Andre yang udah jadi zombie nyoba nyerang Ani, tapi Andre langsung bawa dia pergi dan ngurung dia di kamar mandi. Si nyokap ngelihat ada air netes dari shower, terus masuk ke bak mandi. Sementara itu, Ani terus nangis, bikin zombie-zombie ngumpul di depan pintu. Andre panik, nutupin Ani pakai bantal, selimut, bahkan boneka gede sampai tangisannya gak kedengeran lagi, terus zombie-zombinya pada pergi. Beberapa menit kemudian, kucingnya Andre balik ke rumah lewat pintu kucing. Tiba-tiba, ada zombie yang tangannya masuk, hampir aja nyamber Andre. Andre langsung cabut dari kamar, zombinya berhenti gerak, tapi pas Andre balik bawa stick golf, si zombie gerak lagi. Tapi dia gak nyerang, malah sembunyi aja. Di lapangan golf, Patricia sembunyi di garasi, terus akhirnya bisa nelpon bokapnya minta tolong. Gak lama kemudian, Danny datang nemuin banyak zombie di luar, tapi dia langsung hajar aja zombie-zombinya. Beberapa dibunuh pakai pisau, sisanya dihajar sampai tumbang, abis itu langsung masuk ke gedung. Di saat yang sama, polisi minggir dari gerbang jembatan, karena tentara datang pakai pesawat buat ngebom daerah-daerah utama di pulau itu, bikin listrik mati total. Paginya, pengasuhnya Ani nyoba lewat jembatan buat kerja, tapi ternyata hancur juga. Sementara itu, Andre ngerekam zombie-zombie dari jendela, tapi berhenti pas lihat konferensi pers Menteri Keamanan Publik. Si menteri ngejelasin, mereka harus ngancurin jembatan buat ngisolasi area itu, terus janji situasinya bakal terkendali. Di saat yang sama, HP Andre mati, baterainya habis. Terus, Andre ngecek nyokapnya, dan terlihat badannya udah belepotan cairan hijau. Tiba-tiba, si Ani merangkak masuk, nyokapnya langsung mau nyerang, untung Andre bikin suara buat ngalihin perhatian si nyokap. Pas mereka sampai di ruang tamu, si nyokap malah nabrak meja TV, TV-nya jatuh dan bikin dia tewas. Sedih banget, Andre nggak punya pilihan lain selain bawa mayat nyokapnya ke kamar mandi. Pas diangkat, dia ngeliat rumput tumbuh di luka-lukanya. Terus dia ngambil HP nyokapnya, tapi sayangnya udah rusak. Andre terus ngambil tangga buat ngintip keluar dari pintu depan, dan ternyata zombie-zombie itu cuma diem aja di bawah matahari. Udah bosen dikurung, dia gendong Ani dan langsung buka pintu, biarin zombie-zombie pada lihat kucingnya dan ngejar dia. Pas jalanan dirasa udah aman, Andre langsung lari sekencang-kencangnya ke toko sambil dikejar-kejar zombie. Pintu toko udah dikunci, dia hampir aja dikepung sama zombinya, tapi tiba-tiba ada pintu kebuka dan Danny narik dia masuk. Danny udah ada di situ dari kemarin dan udah bikin perkemahan kecil-kecilan, tapi dia nggak punya rencana. Semua perahu udah pada dibawa kabur, dan kalau berenang di sungai, bisa mati kedinginan. Andre pergi nyari susu formula, sementara Ani berkeliaran dan tiba-tiba nemuin zombie di balik pintu terkunci. Ternyata itu adalah Patricia, yang juga udah ketularan. Danny ngejaga dia di situ, karena dia berharap nanti ada yang bisa nyembuhin dia. Di lapangan golf, Michelle udah ngebarikade semua pintu, terus pakai radio buat ngobrol sama anak buahnya di perusahaan. Mereka bilang tim ahli lagi OTW, dan Michelle harus ngikutin protokol juga. Anjing zombie terus-terusan ngegonggongin dia, terus ditendang sama Michelle. Ketahuan juga kalau dia ngebunuh temennya di dapur. Di toko, Danny masih nggak bisa bikin api, jadi Andre pakai obor las aja. Sambil makan, mereka dengerin acara radio favoritnya Danny yang nyalahin serangan zombie ke teroris lingkungan. Si penyiar radio sempat wawancara Menteri Keamanan, tapi tipikal politisi yang ngeles mulu atau jawabnya muter-muter nggak jelas. Si penyiar curiga, dia pikir pemerintah bakal ngorbanin warga buat ngebersihin daerah itu. Dan akhirnya, nelpon radio itu, jelasin kalau ada yang selamat, minta bantuan. Tapi si penyiar malah bilang, dunia luar nggak mau kena infeksi. Jadi dia mau tahu dulu apa yang terjadi sebelum mihak siapapun. Kesel banget, Danny langsung tutup teleponnya. Abis itu, Danny sama Andre ngobrolin pilihan mereka. Mereka sepakat harus nyari penyebab zombie biar bisa dibikin vaksin. Danny mikir-mikir, terus nyimpulin pasti dari airnya, soalnya itu satu-satunya hal yang semua orang kena. Sementara Danny nggak pernah minum air keran, gara-gara parnoannya. Dia bahkan mikir, mungkin ada teroris yang ngeracunin air, tapi Andre ngerasa itu konyol banget. Gak lama kemudian, mereka bertiga keluar toko bawa Patricia, yang kepalanya udah dikasih pengaman biar nggak gigit. Mereka nemuin segerombolan zombie yang lagi berjemur, badannya pada belepotan lendir hijau gitu. Terus ada anak cewek kecil nyerang Danny. Danny langsung ngedorong dia, tapi nggak tega buat bunuh, jadi dia lanjut jalan aja. Mereka berhasil masuk ke mobilnya Danny, terus langsung pergi dari situ.
Sementara itu, sepasang kembar bersenjata yang dikirim sama perusahaan biotek nyampe di lapangan golf, langsung nembakin semua zombie yang coba ngalangin jalan mereka. Di dalam gedung, Michelle lagi ngebakar semua kontrak sama dokumen terkait kerja sama dia sama klub golf itu, tapi dia nyimpen sampel kecil pupuknya. Gak lama kemudian, si kembar nemuin dia, terus Michelle ngambil salah satu koper mereka, yang isinya bola-bola berisi obat penawar yang bisa ngebunuh infeksi dalam 24 jam. Pas Michelle ngambil satu bola obat, si kembar langsung nangkep dia, terus maksa dia makan sampel pupuk sebelum dipingsanin. Pas mereka bawa badan Michelle, bolanya jatuh ke lantai. Balik ke rombongan yang selamat, mereka nyampe di instalasi air, terus mutusin ninggalin Annie di mobil, takut nangisnya ngundang zombie. Mereka nggak bisa ninggalin Patricia sama si bayi, jadi Danny sama Andre bawa dia masuk ke gedung. Tapi ternyata ada zombie yang sembunyi di air. Patricia ngerasain ada yang aneh, dan dia langsung lari nyari zombie itu. Mau nggak mau, yang lain akhirnya ngikutin dia. Patricia cepet banget nemuin kolamnya, terus langsung loncat ke dalam, bikin Danny ikutan nyebur buat nolongin dia. Tiba-tiba si zombie nongol lagi dan hampir nyerang, tapi pas Danny nemuin Patricia, dia megang Patricia di depannya, terus zombie satunya malah mundur. Andre nyamperin, terus sadar kalau zombie-zombie itu nggak saling serang, tapi zombie itu malah dengar suara Andre dan langsung ngejar dia. Andre langsung keluar, makin banyak zombie yang ngejar. Danny nyoba ngangkat Patricia dari air, tapi lengannya malah copot. Andre akhirnya sampai ke mobil dan sembunyi di dalam, terus Danny juga keluar, pakai Patricia jadi perisai buat ngehalau zombie-zombie itu. Mereka gabung sama dua bocah di dalam mobil, terus Andre dengar suara, yang bikin dia sadar kalau Patricia juga punya HP. Dia ngambil HP-nya, terus pakai lengan Patricia yang buntung buat ngebuka kunci, tapi terlihat rumput yang kemudian tumbuh di lukanya. Danny mikir, kok bisa ada rumput pas musim dingin gini? Terus dia ingat inovasi baru lapangan golf itu, akhirnya dia sadar kalau ini bukan ulah teroris. Di lapangan golf, si kembar mulai ngehancurin bola-bola itu di rumput buat ngilangin bukti. Gak lama kemudian, rombongan Danny nyampe dan ngeliat asap aneh di rumput, Andre langsung ngerekam semuanya. Mereka lari ke pintu depan, tapi ternyata dikunci. Danny langsung nyari jalan masuk lain, dia manjat ke atap dan masuk buat bukain pintu. Mereka kemudian ngunci Patricia di gudang sementara Andre bikin pagar pelindung dari kursi buat Annie. Danny sama Andre mulai nyelidikin gedung, terus nemuin si anjing yang ternyata masih hidup, tapi badannya penuh rumput. Tiba-tiba Danny pusing, terus Annie mulai nangis, jadi Andre buru-buru nenangin dia. Tapi ternyata Annie udah kabur dari pagar pelindungnya. Andre nyariin adeknya, Danny turun ke koridor gelap, terus nemuin banyak bom, siap meledak bentar lagi. Danny sekarang makin lemes, tapi dia tetap berusaha nyari, sampai akhirnya nemuin ruangan yang ada timernya, yang nyambung ke semua bom itu. Danny jatuh, lemes banget gak bisa berdiri, jadi dia pakai lengannya Patricia buat matiin timer, tepat sebelum matanya berubah jadi hijau. Di luar, si kembar heran kenapa gak ada ledakan, terus balik ke dalam buat nyari tahu. Mereka nemuin Annie di dapur, terus ngasih makan pupuk ke Annie sebelum pergi. Andre terus nyari-nyari, tapi dia ngelihat Michelle yang udah jadi zombie di kamar terkunci. Dia langsung lari ke arah sebaliknya, dan akhirnya nemuin adeknya, terus dibawa kabur. Di ruangan lain, jalannya diblokir sama si kembar yang nyadra Annie, jadi mereka bisa nangkep Andre buat dikasih makan pupuk juga. Tapi sebelum pupuknya masuk mulut Andre, Annie udah keburu berubah jadi zombie dan gigit jarinya si kembar. Kembar satunya hampir aja diserang sama Danny. Pas dia ngelawan, Andre ngedorong dia ke arah Danny, terus Danny gigit dia. Pas Andre mundur, dia nggak sengaja nginjek bola obatnya, terus asapnya nyebar ke seluruh ruangan dan mulai ngobatin Danny sama Annie. Abis itu, Danny ngejar Andre sampai ke dapur, tapi pas Danny mau gigit dia ngerasain kehadiran Annie dan terus mundur. Sementara itu, si kembar ngeluarin pistol dan nembak satu sama lain secara bersamaan, sebelum salah satu dari mereka berubah sepenuhnya. Abis itu, Andre ngambil HP Danny dari jaketnya, terus dipakai buat nelpon HP-nya Patricia biar bunyi. Pas ketemu, dia bikin video dan jelasin semuanya dengan niatan buat minta tolong. Videonya nyampe ke berita, Andre bawa Danny ke gudang biar bisa bareng anaknya. Gak lama kemudian, pemerintah ngirim helikopter tentara buat ngebersihin pulau itu. Sekelompok tentara pakai penyembur api buat ngebakar semua zombie yang ngalangin jalan. Terus Andre keluar minta tolong, bawa lengannya Patricia buat bikin vaksin. Tapi ada orang lain yang selamat keburu nyamperin tentara, tapi dia justru malah ditembak. Obat penawarnya mulai bekerja dan Annie sudah sembuh. Andre mutusin buat sembunyi, karena jelas banget kalau tentara itu bukan mau nolongin mereka.
Di lapangan golf, Danny juga sudah sembuh. Tapi pas tentara buka pintu, mereka langsung bakar Danny sama Patricia. Menteri Keamanan Publik ngumumin kalau infeksinya udah ditangani dan dibasmi. Tapi dia minum dari gelas yang ada logonya perusahaan biotek itu. Tandanya dia juga bagian dari konspirasi ini dari awal. Andre terus ngider, nemuin lebih banyak lagi mayat korban selamat yang ditembak. Tiba-tiba dia ngelihat sesuatu di sungai. Itu adalah perahu relawan yang dipimpin sama pengasuhnya Annie, yang langsung nolongin Andre tanpa ragu-ragu. Pas mereka pergi dari pulau, Andre sadar lengan zombinya udah nggak guna lagi, jadi dia buang aja ke air. Tapi terlihat ada ikan yang makan lengannya, dan langsung berubah jadi zombie. Suatu malam, Abigail sedang asik latihan balet di teater sepi. Diam-diam ada komplotan penjahat mau beraksi. Si hacker udah matiin semua CCTV di rumahnya Abigail, terus snipernya naik ke atap. Pas Abigail keluar teater, sopirnya masukin dia ke mobil, nggak sadar ada pelacak yang udah dipasang penjahat di bawah mobil. Mobil jalan, dan penjahatnya langsung mengikuti mereka dari belakang. Si hacker ngebuka pintunya, sementara 3 orang lainnya sembunyi di kamar Abigail. Si penjahat wanita agak keberatan pas mereka tahu kalau mereka bakal nyulik bocil, tapi anggota lainnya bilang buat ngikut aja. Gak lama kemudian Abigail pulang dan masuk kamar, dan para penjahat itu langsung nyoba nyerang dia. Satu orang cowok nyoba megangin Abigail, tapi Abigail nusuk dia pakai pensil. Satu orang lagi nyoba nyekap mulutnya, dan ada orang mau hajar dia, tapi si cewek menghentikannya, karena dia gak tega nyakitin bocil. Sebagai gantinya, cewek itu nyuntik Abigail biar tidur. Sisa timnya nunggu di luar, terus ngasih tahu yang di dalam kalau ada mobil datang. Si penembak jitu ngawasin mobil yang datang, sementara mereka bertiga cepet-cepet masukin Abigail ke dalam tas, terus keluar lewat jendela. Abis nyebrang taman dan ketemu si sniper, alarmnya bunyi, mereka langsung lari. Untungnya, 2 penjahat terakhir jemput mereka pakai mobil dan langsung kabur. Pas lagi di jalan, mereka ngecek denyut nadinya Abigail buat mastiin dia baik-baik aja, terus ditutup matanya. Pas mau kena macet, si hacker nyuruh sopirnya lewat jalan lain, tapi sopirnya malah belok mendadak, terus sembunyiin van-nya di balik truk gede. Akhirnya mereka nyampe juga di tujuan, sebuah rumah gede tua terbengkalai di luar kota. Di sana mereka ketemu Lambert, orang yang ngontrak mereka. Abis ngeborgol Abigail di tempat tidur, Lambert ngingetin lagi aturannya. Gak boleh ada yang kasih tahu nama atau cerita masa lalu mereka, sama jangan macem-macem satu sama lain. Ini kerjaan 24 jam doang, jadi mereka harus jagain Abigail, sampai bokapnya yang tajir itu ngirim duit tebusan $50 juta. Lambert gak ngasih tahu siapa bokapnya, tapi dia ngumpulin semua HP biar gak bisa dilacak. Sebelum cabut, Lambert ngasih nama samaran buat tiap anggota tim. Abis itu, tim ini langsung pada pesta ciu di rumah itu. Joey gak mau bagi permennya ke Dean, yang sok pinter nyoba nebak masa lalu semua orang, tapi gagal total. Pas Joey nyibir dia, yang lain pada taruhan duit, nantangin Joey bisa nebak lebih jago apa enggak. Dengan baca bahasa tubuh, baju, sama kepribadian mereka, Joey nebak semuanya dengan bener. Frank dulunya detektif, Peter tukang pukul mafia yang rada bego, Sammy si hacker adalah anak orang kaya, dan cuman iseng ikutan ini. Rickles mantan sniper marinir, dan Dean sopir psikopat. Sementara Frank nebak kalau Joey mantan pecandu yang lagi tobat. Habis itu, Joey ngecek Abigail, yang ngeluh penutup matanya kekencengan. Joey nutupin mukanya Abigail terus buka penutup matanya. Dia juga sadar borgolnya nyakitin, jadi dia masang lagi borgolnya di depan. Abigail nangis, terus Joey jelasin mereka nggak bakal nyakitin dia, mereka cuma mau duitnya aja. Abigail minta janji kelingking sama Joey. Joey cerita dia punya anak cowok, terus Abigail bilang mereka salah orang, soalnya bokapnya nggak peduli sama dia. Pas Joey mau pergi, Abigail minta maaf atas apa yang bakal terjadi sama Joey. Joey mulai khawatir, terus balik gabung sama yang lain, dan bilang ke Frank kalau bokapnya Abigail mungkin orang jahat. Frank sih cuek aja, nganggapnya Abigail cuma mau bikin Joey kasihan. Tapi pas semua orang lengah, dia nyoba ngecek Abigail. Tapi dia kaget banget pas ngeliat Abigail udah nggak pakai penutup mata, terus langsung nutupin mukanya sambil nodongin pistol ke Abigail, sampai Abigail sumpah-sumpah kalau dia nggak lihat muka Frank. Terus Frank mendesak Abigail, sampai dia ngaku kalau bokapnya itu Christoph Lazar. Dengar itu Frank langsung panik, dia balik ke grup, terus bilang dia mau cabut. Yang lain pada bingung, terus Frank bilang, kalau Abigail itu anaknya Christoph Lazar, bos mafia yang super bahaya dan berkuasa. Joey sama Rickles juga kenal sama nama itu, langsung pada ketar-ketir juga. Mereka debat panjang lebar tentang gimana kelanjutannya, tapi mereka akhirnya mutusin buat tetap di situ demi dapetin duit tebusannya,
yang nanti bisa dipakai buat kabur dan mulai hidup baru jauh dari situ. Mereka sepakat buat jaga-jaga sekitar rumah dan ngunci semua pintu rapat-rapat. Joey sedang keliling rumah, ngejar suara yang ternyata cuma jendela kebuka. Pas dia buka jendela biar suaranya hilang, dia ngeliat patung tua bapak sama anaknya. Terus dia ketemu Rickles yang nyoba ngegombal tapi gagal total. Rickles juga bilang dia nggak percaya sama yang lain. Terus mereka sepakat buat saling jagain. Sementara itu, Sammy nemu ruangan ada TV-nya dan kaget tiba-tiba ada orang di belakangnya. Untung cuma Dean yang iseng doang. Dean malah ngegodain Sammy dan langsung aja diusir sama Sammy. Kesel banget kayaknya. Terus Dean nemuin Peter sedang tidur, terus dia gambar anu di mukanya. Dean terus aja jelalatan di rumah itu, masuk ke koridor gelap yang banyak banget foto-foto tua, tapi salah satunya ada cewek yang mirip banget sama Abigail. Terus dia ke dapur di basement, tiba-tiba ada pintu kebuka sendiri. Penasaran, dia nyoba masuk dan langsung kaget ada tikus lewat. Tapi pas mau keluar, tiba-tiba ada yang narik kakinya dari belakang. Nggak kelihatan siapa yang narik. Sammy dengar teriakan Dean, terus pergi ke basement, dan dia lihat Dean sedang duduk di meja. Pas mau deketin, tiba-tiba kepala Dean jatuh, Sammy pun langsung teriak dan muntah. Nggak lama kemudian, yang lain juga nyampe basement, dan mereka sepakat kalau Sammy nggak mungkin jadi pelakunya. Mereka justru inget cerita soal pembunuh bayarannya Lazar yang namanya Valdez. Beberapa tahun lalu, 3 anggota top geng Lazar ketangkep FBI. Malam sebelum sidang, mereka disembunyiin di lantai atas hotel, dijaga ketat sama agen di tiap sudut. Tapi paginya FBI dobrak masuk dan nemuin mayat mereka, udah kepalanya buntung dan organnya hilang. Padahal nggak ada jalan keluar masuk selain pintu di lantai 23. Mereka mulai was-was, nyoba ngecek keadaan Abigail lagi, untungnya dia baik-baik aja di kamar. Tapi Rickles masih parno sama Valdez, pengen cepet-cepet cabut. Pas dia buka pintu depan, dia kaget banget ngeliat ada pintu besi. Peter nyoba dorong-dorong, tapi percuma, sistem keamanannya malah nyala, dan semua jendela langsung ketutup, bikin mereka kejebak di dalam. Joey yakin ini jebakan, Rickles langsung cek senjatanya, tapi malah hilang. Joey langsung lari ke Abigail, terus nanya apa dia lihat orang lain selain dia sama Frank, tapi Abigail sumpah-sumpah nggak lihat siapa-siapa. Dia juga cerita kalau Frank ngancam mau nyakitin dia, katanya dia kerja buat bokapnya, terus nama aslinya adalah Valdez. Abis itu, Joey ketemu Rickles, terus mereka berdua cerita-cerita tentang apa yang mereka tahu masing-masing, tapi semua malah jadi nggak masuk akal. Mereka sepakat nyari jalan keluar, tapi pas Joey mau keluar kamar, dia dengar suara. Rickles berdiri dengan posisi yang aneh banget, jadi Joey nyamperin buat ngecek, dan dia kaget banget ngelihat Rickles udah luka parah. Mayat Rickles jatuh ke pelukannya, terus dia taruh mayatnya sebelum lari ke bawah. Joey langsung marah banget, nodongin pistolnya ke Frank, nuduh dia adalah Valdez dan ngebunuh Rickles. Frank ngeluarin pistol juga, terus bilang, Joey udah kena manipulasi Abigail. Dia nyuruh Peter ngapa-ngapain Abigail, jadi Peter pergi ke kamar buat ngebunuh dia. Tapi sebelum Peter nembak, Joey keburu datang dan langsung melucuti senjatanya. Sammy sama Frank juga ikutan datang, terus jadi pada ribut semua. Sementara itu, Abigail terlihat santai aja ngelepasin borgolnya. Pas lagi ngelakuin gerakan balet, akhirnya kelihatan wajah aslinya. Abigail ternyata adalah vampir. Abigail langsung lompat ke Peter dan siap-siap mau gigit, tapi Frank langsung nembak dia. Tapi yang bikin kaget, Abigail cuma duduk aja dan lukanya langsung sembuh sendiri. Joey ikutan nembak, tapi percuma, peluru nggak ngaruh sama sekali. Mereka langsung pada lari dan ngunci pintu. Kelompok mereka pada diskusi, mau ngapain, karena mereka baru sadar kalau Abigail itu adalah Valdez. Semua pintu dikunci pakai magnet sama penutup baja tebal banget, jadi nggak bisa dijebol, dan Sammy juga nggak punya alat buat ngehack. Suasana tegang banget, pas Peter nyuruh pada tenang, Frank langsung cekik lehernya, nyuruh diem. Akhirnya Frank sama Joey ngambil tongkat biliar buat bikin tombak, sementara Sammy nyari bawang putih di dapur. Joey nggak bantuin, soalnya dia mikir kalau ngebunuh Abigail malah bikin bokapnya bakal marah sama mereka. Begitu udah siap, mereka bertiga langsung serbu kamarnya Abigail, tapi ternyata kosong. Tiba-tiba terdengar musik, jadi mereka langsung ke kamar lain dan nemuin Abigail sedang dansa sama mayatnya Dean. Awalnya Abigail sok manis gitu, tapi pas Sammy nyerang, Abigail langsung lompat ke arahnya dan nyium bawang putihnya, tapi ternyata nggak ngaruh apa-apa. Frank coba nolongin, tapi malah didorong. Peter nyoba ngangkat Abigail, tapi Abigail gampang banget ngelemparin dia ke lantai, terus ngambil salib dari kalungnya Peter, nonjok dadanya Peter sampai berdarah. Jadi terbukti kalau salib gak ngaruh ke dia. Terus Frank nyoba nusuk Abigail dari belakang, tapi Abigail cepet banget ngerebut pisaunya
dan nusuk kaki Frank. Gak bisa ngapa-ngapain lagi, mereka bertiga balik ke bawah dan Joey bantuin ngobatin luka mereka. Joey inget kalau suntikan itu bisa bikin tidur pas mereka nyulik Abigail dan mereka masih punya 1 suntikan lagi. Mereka setuju buat misah, siapapun yang nemuin Abigail duluan harus ngasih tahu Joey lewat earpiece, biar mereka bisa nyuntik Abigail. Mereka mulai menggeledah rumah, Sammy lewat koridor kotor, dia kaget pas tiba-tiba kelelawar beterbangan. Dia jatuh ke kolam dan langsung teriak pas sadar kolamnya isinya mayat. Dia pun harus merangkak di atas mayat-mayat itu buat keluar. Sementara itu, Abigail ngagetin Peter, yang langsung kabur ketakutan dan ngunci pintu di belakangnya. Tapi Abigail jebol aja pintunya dan ngejar Peter sambil narik gerakan balet. Peter lari sekenceng-kencengnya, tiba-tiba Frank buka pintu dan nabrak dia sampai jatuh dari tangga. Abigail terus ngejar Frank, ngedorong dia ke bawah tangga sebelum duduk di atasnya. Joey ngeliat kesempatan buat nyuntik Abigail, tapi Abigail malah mukul tangannya, balas gigit tangannya Sammy. Abis itu, Abigail nangkep kaki Frank dan terbang. Untungnya, Peter nyeruduk dia. Peter berhasil nahan Abigail, sementara Joey ngambil suntikannya lagi dan langsung nyuntikin obat penenang ke Abigail. Abigail ngancem mereka dengan kata-kata serem, ngata-ngatain Joey abis-abisan sebelum akhirnya pingsan. Sammy panik, takut dia bakal berubah gara-gara gigitannya. Gak lama kemudian, Abigail udah sadar, dan dia kejebak di lift. Joey bilang, kalau Abigail ngasih tahu cara keluar dari situ, mereka bakal ngelepasin dia. Tapi ternyata Abigail malah ngaku kalau dia yang ngerencanain semuanya dan Lambert itu kerja buat dia. Dia bahkan tahu semua nama asli sama cerita masa lalu mereka. Sammy mulai karirnya dengan nyolong duit dari rekening orang tuanya yang tajir, terus ngincer mangsa gede. Peter adalah tukang pukul buat keluarga kriminal, terus pernah nyolong dari kelompoknya sendiri. Frank nyusup ke salah satu keluarga kriminal pas dia jadi detektif, tapi malah suka sama dunia hitam. Joey mantan dokter tentara yang dipecat gara-gara kecanduan obat, terus dia ninggalin anaknya sama bapaknya yang brengsek buat jadi dokter ilegal buat orang-orang gelap. Kesimpulannya, ternyata semua orang yang ada di situ pernah bikin kesalahan sama Lazar atau gengnya. Joey bilang Abigail ngebunuh musuh-musuh bokapnya biar disayang. Abigail nggak langsung bunuh mereka pas datang, karena dia suka main-main dulu sama makanannya. Abigail bilang kalau dilepasin, dia bakal biarin 2 orang hidup. Frank usul buat ngebunuh aja si Abigail, tapi Abigail malah marah, terus ngasih tawaran baru. Dia bakal nyelamatin 1 orang yang ngelepasin dia. Peter langsung cabut pistolnya, Joey juga, sambil jelasin kalau Abigail itu bohong. Tapi Peter tetap mau nyelamatin Abigail, jadi Joey langsung nembak dia. Sisanya pada pergi, kecuali Frank yang nawarin diri buat jaga-jaga. Pas udah sepi, Frank bilang dia bakal ngelepasin Abigail kalau Abigail ngasih tahu cara keluar dari rumah itu. Abigail ngasih tahu cara keluarnya. Dia harus narik buku Agatha Christie di perpustakaan buat buka pintu rahasia. Frank bilang makasih, tapi nggak mau ngelepasin Abigail. Jadi Abigail langsung marah, ngejebol pintu buat dorong Frank, dan nari-nari ke arahnya. Untung Joey datang dan ngancurin papan kayu di jendela, biar sinar matahari masuk. Cahayanya langsung ngebakar tangannya Abigail, dia langsung sembunyi di tempat gelap buat numbuhin tangannya lagi. Sementara Joey sama Frank kabur. Akhirnya mereka semua berhasil nyampe perpustakaan dan sembunyi di bawah sinar matahari. Sammy terlihat lega, kayaknya dia nggak bakal berubah jadi vampir. Frank nyoba narik buku yang diomongin Abigail, tapi nggak terjadi apa-apa. Ternyata Abigail memang berbohong. Frank marah-marah, Joey coba jebolin tembok, tapi percuma. Apalagi dia udah abis permennya, jadi makin gelisah aja. Joey cerita ke Sammy kalau dia ninggalin anaknya buat berhenti kecanduan, rencananya mau pakai duit dari kerjaan ini buat balik ke anaknya, dan mulai hidup baru, semacam reset gitu. Dengar kata reset, Sammy langsung dapat ide. Kalau mereka bisa nemuin sumber listriknya, dia bisa bikin korslet kunci-kunci itu buat reset sistem keamanannya. Mereka kemudian bagi timnya jadi 2 dan mulai nyari sumber listrik di rumah itu. Tiba-tiba Abigail nyetel musik lagi, dan ternyata dia bisa ngendaliin Sammy gara-gara gigitannya tadi. Sammy langsung berubah jadi vampir dan gigit leher Peter. Abigail ngomong ke Peter lewat Sammy sambil terus nyedot darahnya sampai Peter mati. Abis itu, Abigail seneng-seneng, bikin Sammy nari-nari ala vampir. Gak lama kemudian, Joey sama Frank datang, Sammy buru-buru nutupin mukanya. Tapi mereka berdua curiga, akhirnya Sammy nunjukin perubahannya, dan mereka berdua langsung lari kabur. Sammy ngejar mereka sampai perpustakaan, terus Abigail pakai suara Sammy buat cerita, dia bilang benci ruangan itu, karena disitulah bokapnya ngerubah dia jadi vampir. Joey langsung ambil nampan, terus ngarahin sinar matahari ke situ, bikin tubuhnya Sammy meledak.
Tiba-tiba ada pintu rahasia kebuka, Joey sama Frank rada curiga, tapi mereka nekat ngelewatin juga. Abis ngelewatin koridor, mereka nemu ruang kontrol mansion itu sama si Lambert, dan ternyata dia juga vampir. Lambert cekik leher Joey sambil jelasin semuanya. Abigail ngerubah dia jadi vampir 2 tahun lalu, pas tahu dia bantuin Frank nyusup ke geng. Abigail juga ngancam keluarganya, jadi sekarang kerjaannya Lambert cuman bawa semua musuh bokapnya ke situ buat jadi mainan Abigail. Ternyata Lambert udah ngasih tahu Lazar soal situasi kacau ini, dan Lazar udah OTW ke mansion. Lambert pengen bunuh Abigail sama bokapnya, jadi dia nawarin buat ngerubah Frank jadi vampir juga kalau Frank mau bantuin. Frank setuju aja, terus Lambert bikin Joey pingsan dan gigit Frank. Setelah itu, Lambert maksa Frank minum darahnya, terus Joey kebangun dan ngeliat Frank kesakitan pas berubah jadi vampir. Abis itu, Lambert nyuruh Frank buat gigit Joey, tapi Frank malah nusuk Lambert pakai tombak kayu. Lambert pun langsung meledak jadi abu. Tiba-tiba Abigail muncul lagi dan langsung nyerang, tapi Frank sekarang lebih kuat. Dia berhasil ngalahin Abigail dan menghisap darahnya. Lihat kesempatan, Joey langsung ke panel kontrol dan matiin semua sistem keamanan, terus ngambil HP-nya. Tapi pas dia lari lewat koridor rahasia, pintu keluarnya malah kekunci. Sementara Frank udah selesai menghisap darahnya Abigail dan ngebuang mayatnya, Joey nelpon anaknya dan ninggalin pesan suara. Frank nemuin Joey dan langsung bawa dia balik ke perpustakaan. Di situ Frank marah, ngelempar-lempar Joey. Joey coba ngelawan, tapi pukulannya nggak ngaruh sama sekali ke dia. Terus Frank cekik lehernya Joey, ngelempar dia ke bawah, tapi untungnya muncul Abigail yang nangkep Joey. Abigail bilang dia terlalu lemah buat ngalahin Frank sendirian, terus minta sama Joey buat bantuin bunuh Frank. Dia janji bakal ngelepasin Joey kalau mau bantuin, biar bisa ketemu anaknya lagi. Frank nyamperin mereka berdua, terus cewek-cewek ini kerjasama buat ngelawan Frank. Tapi sekuat apapun mereka berusaha, Frank tetap lebih kuat. Abis ngejatuhin Abigail, Frank nusuk bahu Joey pakai tombak kayu, terus nancepin dia di pilar. Terus dia balik ngelawan Abigail, gigit dia lagi, tapi Abigail ngangkat jari kelingkingnya buat ngingetin Joey soal janjinya. Pas Abigail terjatuh, Frank ngambil tubuh Joey dan langsung gigit lehernya dan langsung dilempar. Ketika dia terbangun, Frank pakai kekuatan vampirnya buat perintah Joey ngambil tombak kayu buat ngebunuh Abigail. Tapi Joey cuma pura-pura doang, dia justru dorong Frank, memberi kesempatan Abigail buat lompat ke tubuhnya. Abigail langsung nyerang Frank sambil jelasin kalau kekuatan vampir itu butuh waktu buat sempurna. Jadi sekarang Frank belum bisa ngerubah Joey, apalagi merintah dia. Joey kemudian ngambil tombak kayunya dan bareng-bareng dengan Abigail, mereka langsung nusuk Frank sampai akhirnya meledak. Abis itu, Joey yang takut kalau dia bakal berubah juga, tapi Abigail bilang gak bakalan, karena Frank udah mati. Sesuai janji, Abigail ngelepasin Joey dan nyuruh dia nemuin anaknya. Tapi tiba-tiba ada yang megang bahu Joey. Itu adalah bokapnya Abigail, yaitu Lazar. Dia bilang dia punya banyak nama selama bertahun-tahun. Dia mau bunuh Joey, tapi Abigail ngebelain, bilang Joey udah selamatin nyawanya. Lazar nyium tangan Joey sebagai tanda terima kasih, terus ngebiarin dia pergi. Joey langsung lari ke van dan langsung pergi dari tempat itu.